Baik lagi di Generasi Mecin, mau coba bedah visi misi nih ceritanya, ya. Sebagai ex BEM UI dan sekarang juga masih berkutat lah dengan teman-teman, masih suka diskusi dengan teman-teman di BEM ya? Masih. BEM seluruh Indonesia berarti? BEM seluruh Indonesia, saya juga beberapa kali bikin vlog-vlog politik itu sih. Oke, apa sih yang lagi disuarakan, keresahan apa yang lagi disuarakan sama BEM di Indonesia sebenarnya sekarang? Kalau atau mahasiswa ya, mewakili mahasiswa deh. Oke, kalau BEM seluruh Indonesia sekarang ini setahu saya memang lagi concern terhadap Pilpres ya. Jadi salah satunya pengen ada pelibatan mahasiswa dalam diskusi substantif bersama dengan Capres. Itu salah satunya. Kemudian lagi rame juga tentang RUU PKS, kemudian rame juga tentang TNI, isu kembalinya dari fungsi ABRI. Saya mau coba beda dari dua sisi pilihan ya. Dari debat cawapres kemarin, saya sedikit highlight sih, koreksi kalau saya salah, dari Kiai Haji Ma'ruf, ada untuk generasi kita oh beda ya. Generasi Mujab ini akan diberikan kartu prakerja. Kartu prakerja, ini kartu yang akan kami keluarkan itu. Untuk apa kartu ini? Supaya mudah untuk mendapatkan kerja. Kenapa? Karena pemerintah telah menyediakan tempat latihan dan tempat kursus secara gratis. Sedangkan kalau Bang Sandi kemarin bilang ada rumah siap kerja. Nah, mungkin agak beda. Yang satu memberikan uang, yang satu memberikan tempat untuk pelatihan. Meskipun dari Pak Kiai juga ada kayak pelatihan kerja PKL, pelatihan kerja. Program Rumah Siap Kerja untuk anak muda, One Stop Service, pelayanan terpadu untuk para anak-anak muda mendapatkan pekerjaan sampai tingkat pedesaan. Gimana, mana yang lebih menarik atau kena langsung? Ini sebenarnya menarik, mereka berdua pasangan itu berdiskusi pada satu topik yang sama. Biasanya kan Pak Jokowi kemana, Pak Prabowo kemana, dan seterusnya. Mereka berbicara pada narasi yang sebenarnya digulirkan oleh oposisi, dalam hari ini Prabowo dan Sandiaga Uno, yaitu tentang kesempatan kerja yang semakin sempit yang ada di pemerintahan Jokowi. Hal itu terus menerus dinarasikan, ya nggak kemana-mana ya kan, narasinya tentang kesempatan kerja, ekonomi yang lebih baik, dan seterusnya. Dan coba dijawab oleh kubu Jokowi Ma'ruf Amin dengan kartu prakerja, kemudian dan seterusnya. Jadi ini menarik kalau bicara soal pembandingan keduanya. Saya rasa belum ada hal konkret ya selain narasi-narasi bahwa kita akan mengeluarkan kartu prakerja, kemudian ada rumah siap kerja dan seterusnya. Intinya mereka berdua mencoba untuk menjawab permasalahan pengangguran. Tapi untuk hal konkretnya seperti apa itu yang masih ngawang kan. Apalagi banyak serangan-serangan yang akhirnya mengaburkan kita untuk fokus pada sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kartu siap kerja dan kemudian kartu prakerja dan rumah siap kerja itu sendiri. Gitu, dengan perdebatan-perdebatan yang misal menggaji pengangguran dan seterusnya. Seberapa besar sih pemilih emosional? Mungkin karena sentimen agama sih sebenarnya yang paling ini ya. Kalau yang agama ini kayaknya harus ke ini gitu. Seberapa besar sih? Iya, pemilih yang menggunakan sentimen emosional seperti itu. Masih ya, memang yang kita potret di survei itu kami sempat menanyakan juga ya, kecenderungan mereka memilih itu karena apa ya? Banyak karena personal yang identitas itu ya, yang sebenarnya kalau kita tarik lebih ke emosional ya. Emosionalnya sebenarnya jangankan di kita di Indonesia, di negara yang udah sekaliber demokrasi kayak Amerika Serikat, itu pemilihnya juga emosional ya. Kemarin yang coba dijual Trump lebih ke supremasi Amerika itu ya, bagaimana Amerika berdaulat secara ras, agama dan segala macam, yang sebenarnya itu problem emosional dan terbukti berhasil ya. Nah, kalau di peta pemilih ya, kita kan mengenal ada dua karakter pemilih. Ada yang progresif, ada yang konservatif ya. Nah, yang konservatif ini biasanya di-trigger dengan yang sifatnya keteraturan, yang emosional lebih ke sentimen. Misalnya kayak tadi disebut Mas Mujab sebagai ancaman itu ya. Nah, ini mungkin ada di 02 ya, menyebutkan bahwa hari ini kalau kita tidak memilih kita punah. Betul. Gitu ya.
itu kan narasi-narasi konservatif itu ya. Kalau kita nggak begini kita akan rusak nanti misalnya, akan bubar ya. Narasi ini di-trigger dengan aneka kecemasan ya. Orang dengan karakter konservatif, dengan survival instinct gitu ya, biasanya dengan hal-hal yang cekaman, political of fear itu lebih cepat membangun struktur pemilih. Nah, yang lain adalah karakter pemilih yang progresif. Progresif ini distimulus dengan kritisisme, dengan program gitu ya. Memang paling sulit dibentuk yang progresif ini, Mas. Karena progresif ini harus diyakinkan mereka cenderung lebih rasional, meyakinkan mereka harus dengan program dan lama. Sedangkan kalau yang konservatif ini cukup di-trigger yang berhubungan dengan hak dasar mereka itu ya. Itu kenyamanan itu. Jika mereka cemas, mereka cenderung akan cari pegangan. Yang pegangan itu biasanya yang asosiatif terhadap pemimpin yang kuat gitu ya. Nah, itu karakter hari itu tipologi progresif dan konservatif saya pikir ada di ada di Pak Prabowo konservatif, progresif ada di Pak Jokowi. Tinggal kita lihat mana yang akan menang nanti. Kalau mengingat tren, kalau lagi coba menelaah tren dunia, beberapa kemenangan sih ada di pihak konservatif ya. Di Amerika dan Inggris bahkan Brexit pun dari konservatif ya. Filipina ya Duterte konservatif ya. Kita lihat apakah Indonesia dengan pengelompokan tadi progresif dan konservatif kita akan menyamai, tapi kalau dari survei masih jauh sih 20%. Kita lihatlah 17 April baru benar-benar ketahuan ya. Tapi gini, salah satu kekhawatiran kalau dari survei tadi benar Pak Jokowi akhirnya menang lagi, kita belajar dari sejarah ya. Kepemimpinan kedua Pak SBY itu, orang-orang terdekat Pak SBY itu jadi makin banyak yang ditanggepin. Terlihat dari partainya ya. Karena mungkin lebih ini momen terakhir kita guys, ayo semuanya gitu. Apakah ini mungkin terjadi lagi kalau Pak Jokowi nanti menang? Kemungkinannya gimana kalau Mujab? Ya tadi saya sepakat bahwa mungkin ada satu indikator yang akhirnya menyebutkan bahwa ketika banyak yang ditangkap artinya pemerintah secara objektif melakukan penegakan hukum. Itu satu hal positif yang perlu kita apresiasi jika ternyata periode keduanya seperti itu. Yang kedua, saya mungkin akan lebih menyoroti tentang bagaimana sikap pemilihnya sih tentang dukungan terhadap pemerintah. Kan selama ini apa yang kita terima hari ini adalah imbas dari 2014 yang lalu, di mana dengan pemilih yang sangat terpecah belah, kemudian hasilnya Pak Jokowi menang dan pendukung Pak Prabowo tidak terima, pada akhirnya berlanjut sampai sekarang akhirnya terjadi segregasi pemilih yang sangat ini. Kita lihat ya apakah nanti ini kita masih ngomong ya. Jadi untuk pendukung Pak Prabowo jangan tersinggung dulu kan kalau Pak Jokowi 2 periode, apakah kejadian orang-orang terdekatnya akan korupsi lagi karena menjelang pemilu orang terdekatnya ada yang kena. Ironisnya dari Kementerian Agama lagi. Habis ini kita bakal update ya. Kita mau ke gedung DPR, update dari kasus Pak Romi dari P3. Sebelumnya saya terima kasih untuk Pak Ikram. Terima kasih. Dan terima kasih Jab. Ya, 17 April. Pak Ikram, kalau Pak Ikram udah ini ya, udah tahu mau milih yang mana? Pilihan udah ada tapi nggak bisa kita sampaikan. Nggak usah, tapi pilihan ya sudah ada ya. Oke. Harus milih ya. Mujab masih 1 atau 2 soalnya. Iya. Kita tunggu 17 April. Kita tunggu sampai 17 April pagi ya, di mana di TPS-nya mau nyoblos di mana. Abis ini kita lanjut mau ke gedung DPR, update dari kasus Pak Romi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin. Yang jelas itu menjadi pukulan telak bagi P3, bagi kader P3, khususnya bagi caleg-caleg P3 yang sudah di garis finish menuju akhirnya pertarungan mencari suara, yakni 17 April. Kami semua sangat shock, bersedih ketika mendengar kabar beliau tersangkut kasus hukum. Pada hari Jumat itu kami mengatakan, mendefinisikan di P3 itu merupakan hari duka cita. Tapi setelah hari Sabtu, kita tidak lagi berduka cita, kita harus bangkit, kita membangun optimisme ke depan bahwa P3 ini harus selamat. Karena P3 bukan milik perorangan. Bahwa Pak Romi sebagai ketum P3, iya. Tetapi bahwa P3 bukan miliknya Romi, itu kenyataan. Bahwa P3 ini miliknya umat, di dalamnya ada pengurus-pengurus partai yang selama ini mengelola partai secara kolektif.
persoalan Pak Romi menjadi tersangka di KPK itu urusan pribadi yang tidak ada kaitan sama sekali dengan partai. Dalam ketentuan disebutkan ketika pengurus partai tersangkut kasus hukum, dalam hal ini menjadi tersangka korupsi yang ditangani oleh KPK, maka statusnya langsung berhenti sementara. Siapapun dia, termasuk ketum. Baru kemudian pemberhentian sementaranya ditetapkan di pengurus harian sesuai tingkatannya, diberhentikan secara tetap dari jabatannya. Apalagi Gus Romi tahu diri, legowo, sebelum diberhentikan oleh pengurus harian, beliau sudah mengundurkan diri dengan menulis surat. Ini menjadi pelajaran, cukuplah dua ketum kita, dua ketum P3 yang berkasus secara hukum di KPK, cukuplah dua kasus itu menjadi pelajaran bagi kader-kader P3, bagi pengurus-pengurus P3, khususnya yang menjadi penyelenggara negara. Baik itu kepala daerah, menteri, anggota DPR RI, anggota DPRD, maupun anggota DPD.